Shalom teman-teman, kembali bersama saya Nathan. Kali ini saya akan membahas satu renungan mengenai Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar, udah berkali-kali ya. Tapi kali ini saya akan membahasnya ulang dan mungkin ini akan menarik dan membuat teman-teman semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan semakin rajin membaca Alkitab. Namun sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa saya kali ini jarang membuat renungan karena ada sedikit kesibukan. Namun saya mohon teman-teman tidak bosan mendengarkan renungan saya, karena apa yang saya sampaikan benar-benar dari hati dan apa yang saya renungkan dari firman Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini membuat teman-teman semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita membahasnya teman-teman. Let's go. Mari kita membaca di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Perikopnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan ketika kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Nah, di Markus 6 juga ada teman-teman, tinggal teman-teman baca saja. Teman-teman bisa pause. Mirip sama, hanya dari pandangan masing-masing murid Yesus yang menulisnya, tapi tidak ada yang bertabrakan, semua saling melengkapi. Seperti itu teman-teman. Saya tidak perlu baca lagi, nanti teman-teman baca sendiri, sehingga tinggal pause atau teman-teman buka Alkitab, baca di Markus 6, Yohanes 6, seperti itu. Nah, mari kita membahasnya teman-teman. Nah, sebelum kejadian Yesus berjalan di atas air, Yesus dan murid-muridnya mau ke seberang danau Galilea, yaitu Tiberias, dengan menyeberangi menggunakan perahu untuk pergi ke tempat yang sunyi. Ya, untuk pergi ke tempat sunyi di mana mereka memberikan makanan kepada 5.000 orang laki-laki atau lebih dari 5.000 laki dan wanita dan anak-anak ya. Nah, jadi sebelum mereka menyeberang danau untuk ke tempat ketika kejadian itu ya, ketika Yesus berjalan atas air itu, mereka berada di seberang danau Galilea, yaitu di Tiberias gitu. Nah, di Tiberias itulah mereka bertemu dengan banyak orang yang mengikuti mereka, seperti itu. Karena mereka kan ingin menyendiri, kan mau beristirahat karena terlalu banyak mereka melayani teman-teman, orang-orang sakit di Nazaret, di mana gitu, mereka terlalu banyak memberitakan Injil, capek, mereka lelah. Nah, Yesus mau pergi untuk menyendiri dengan murid-muridnya untuk istirahat di Tiberias, di sana di bukit sana mau istirahat. Tetapi orang-orang banyak mengikuti mereka untuk
mau mendengarkan firman Tuhan atau mau lihat sesuatu aja kayak mereka capek karena mereka baru 12 orang, baru banyak orang yang mereka harus layani, maka mereka mencoba untuk menyeberang ke lewat Danau Galilea, namun orang-orang itu mengikuti mereka dengan cara lewat jalan darat. Dari Galilea itu kan Danau Galilea kan besar toh, jadi mereka menyeberang lewat dengan perahu mereka menyeberang dengan perahu, tapi orang-orang yang lain mengikuti mereka dengan jalan darat seperti itu, karena tidak mungkin mereka naik perahu begitu banyak orang yang mengikuti mereka, bahkan 5.000 orang mau mengikuti mereka dengan perahu nggak mungkin. Tapi mereka mengikuti orang-orang yang ikut Yesus itu, mereka pakai jalan darat, dan Yesus dan murid-muridnya pakai perahu ke seberang Danau Galilea yaitu Tiberias di sana. Nah, sampai di sana mereka bertemu dengan 5.000 orang dan mereka memberi makan 5.000 orang laki-laki ya, tidak termasuk wanita dan anak-anaknya. Jadi banyaklah orang yang mengikuti mereka di sana. Nah, mereka tidak sempat istirahat, tapi orang-orang sudah datang dan mereka memberi makan 5.000 orang yang dengan Yesus mengenadah ke langit, minta berkat, dan Tuhan Bapa memberi memberkati roti itu dan ikan itu menjadi banyak dan bisa memberi mereka makan. Nah, saya tidak membahas tentang roti dan ikan atau tentang 5.000 orang diberi makan atau lebih dari 5.000 orang makan, itu saya tidak bahas di sini teman-teman, nanti di kemudian hari. Tapi yang kali ini saya akan bahas tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, setelah orang-orang diberi makan, mereka menyingkirkan diri lagi dari Tiberias mau ke seberang lagi ke Betsaida. Jadi mereka, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tuh kalau mau, kan Danau Galilea ya teman-teman, Danau Galilea kan besar kan. Kalau mereka pakai jalan darat teman-teman, mereka akan lama untuk sampai ke tempat tujuan. Misalnya daerah-daerah kan di pinggir-pinggir danau kan. Jadi kota-kota di sana di Galilea itu kan semua berdekatan dengan Danau Galilea kan, sebagai tempat mata pencarian mereka itu ikan-ikan di Danau Galilea kan teman-teman. Jadi kalau mereka pakai jalan darat, mereka akan lama sampai ke tempat tujuan. Mereka harus pakai perahu, menyeberang dengan perahu lebih cepat gitu. Kalau pakai jalan darat lama teman-teman. Makanya mereka apa-apa kalau mau memberitakan Injil, mau ke kota ini, kalau daripada mereka putar lewat jalan darat akan jauh, mereka pakai perahu. Nah, itulah perjalanan Tuhan Yesus dalam memberitakan Injil di Israel sana teman-teman. Nah mereka mau menyeberang. Nah, ini mereka mau menyeberang teman-teman, menyeberang lagi. Ketika tadi mereka sudah pergi ke Tiberias, mereka sudah sampai ke situ. Nah, setelah mereka sudah memberi makan 5.000 orang, sudah capek, mereka sudah beres-beres semua, sisa 5 ketul roti dan sisa 12 bakul lah. Seperti itu. Setelah itu mereka mau berangkat lagi. Seperti itu. Mau meninggalkan orang-orang banyak itu, mereka mau berangkat menyeberang lagi. Itu. Nah, ketika itu di situ di Markus 6 ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Seperti itu. Jadi mereka siap-siap lah teman-teman, sudah siap-siap habis kasih makan orang 5.000 orang laki-laki dan wanita lah, banyak lah. Setelah itu mereka siap-siap. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu. Jadi Yesus yang turun. Weh teman-teman lagi. Weh murid-muridku atau anak-anakku lah, kalian pergi ke duluan ke perahu lah, nanti aku susul gitu. Yesus bilang begitu. Dan mereka berangkat lebih dulu. Jadi Yesus menyuruh atau memerintah murid-muridnya untuk pergi duluan gitu, pergi dahulu ke seberang, yaitu menuju ke Betsaida. Nah, sebentar itu Yesus juga menyuruh orang banyak pulang, orang yang ikut dia tadi yang 5.000 orang lebih itu. Yesus memerintah mereka pulang sudah. Woi, pulang sudah. sorry.
kalian pulanglah gitu. Maaf saya pakai bahasa daerah saya, jadi suruh pulang karena apa kan, sudahlah nanti lagi kita ketemu gitulah, kira-kira kalau ketemu omong lah. Saudara-saudara pulanglah karena kami sudah capek, nanti lain kali, maksudnya kayak gitu, karena mereka melayani 5.000 orang, bayangkan 5.000 orang mereka layani, capek ya. Tuhan Yesus tuh melayani capek teman-teman. Kalau teman-teman pelayanan baru layani ratusan orang, aduh belum apa-apa. Yesus 5.000 orang melayani mereka capek sampai mereka mau istirahat begitu. Nah sekarang ini mereka mau mau melayani lagi, mau ke Bethsaida lagi gitu. Wah sungguh luar biasa ya mereka melayani. Inilah background saya, itu yang background saya nih itu adalah Danau Galilea teman-teman. Ini background slide saya nih Danau Galilea lah, seperti itu. Nah Yesus sudah menyuruh mereka duluan naik perahu, mereka naik perahu. Terus Yesus belum berangkat gitu. Yesus masih mau pergi sembahyang dulu, mereka duluan gitu. Di Yohanes 6 ayat 17 juga berkata bahwa dan menyeberang ke Kapernaum ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Jadi kalau di Markus berkata mereka menyeberang ke Betsaida, tapi di Yohanes berkata mereka menyeberang ke Kapernaum. Jadi tidak ada bertabrakan ya teman-teman. Kalau Markus berbicara dari sudut pandang Markus, yang dia dapat dari itu, yang dia dengar yaitu ke Betsaida, tapi yang Yohanes catat itu dia ke Kapernaum. Kapernaum. Jadi Betsaida dan Kapernaum itu teman-teman berdekatan, seperti yang saya pernah sampaikan tentang khotbah tentang renungan tentang Betsaida, Kapernaum dan Korasim itu kan berdekatan teman-teman. Nah Yesus kan mau ke Betsaida dan juga mau ke Kapernaum teman-teman. Jadi tidak salah Yohanes menulis ke Kapernaum, tapi tidak salah juga Markus menulis ke Betsaida. Jadi urutan perjalanan mereka itu teman-teman, dari Tiberias mereka mau menyeberang pakai perahu mau ke Betsaida dan Kapernaum. Jadi harus mau ke Betsaida teman-teman, mereka harus ke Kapernaum dulu baru ke Betsaida. Jadi otomatis kalau mereka mau ke Betsaida, teman-teman perhatikan yang saya sampaikan ya. Kalau mereka mau ke Betsaida, mereka harus melewati namanya Kapernaum. Jadi tidak salah ketika Yohanes bilang ke Kapernaum, tidak salah Markus menulis bahwa mereka ke Betsaida, karena mereka satu jalur gitu. Begitu, satu jalan. Nah, ketika Yesus ketika perahu itu menyeberang itu, mereka itu nanti terdampar atau mereka menuju ke pelabuhan di Genesaret teman-teman. Jadi mereka berlabuh di Genesaret. Nah dari Genesaret itulah mereka lewati namanya Korasim, mereka lewat Kapernaum, baru ke Betsaida. Jadi dari Genesaret itu teman-teman, mereka berlabuh di Genesaret, nanti setelah menyeberang baru mereka tiba di Kapernaum atau Korasim dulu, Kapernaum, baru ke Betsaida gitu. Ini petanya teman-teman. Nah ini saya sudah pasang petanya. Jadi nanti mereka kan tadi di Tiberias ya, di Tiberias ini teman-teman. Ini kan Danau Galilea nih. Ini Danau Galilea atau Sea of Galilea atau Laut Galilea, Danau Galilea. Ini Danau Galilea. Nah Tiberias tadi mereka ketika Yesus mau menyendiri tadi setelah melayani ke Tiberias. Di Tiberias itu kan mereka memberikan makan 5.000 orang laki-laki, lebih dari 5.000 orang laki-laki, 5.000 orang laki-laki di sana kasih makan sana, dan juga ya pasti anak istri juga ikutlah. Nah setelah mereka selesai, mereka menyeberang ke danau. Nah mereka mau pergi ke dasar tuh, mereka tidak pakai jalan darat teman-teman. Kalau jalan darat tuh lama, mungkin harus lewati bukit, lembah, jadi capek. Tapi kalau mereka menaik perahu kan atau kapal kan, mereka tinggal duduk diam aja kan, tidak perlu jalan kaki, capek kan, tinggal duduk diam di perahu,
tinggal diarahkan aja sampai ke Genesaret lebih cepat. Tapi kalau mereka jalan darat kan butuh waktu lama baru sampai ke Genesaret. Jadi mereka pakai jalan laut begitu. Jadi di Tiberias ini, titik Tiberias ini pakai perahu ke Genesaret. Atau di bawah sini juga yang warna kuningnya. Nah, Tiberias gitu. Tapi saya cocok pakai yang putih ya, yang peta putih ini. Jadi Tiberias ke Genesaret. Nah, ini Genesaret. Mungkin ya mereka juga naik lagi perahu, mungkin ke Kapernaum, mungkin ke Bethsaida. Ternyata tahu karena saya tidak bersama-sama Yesus waktu itu ya teman-teman. Jadi saya nggak tahu secara detail, tapi sebatas itu saja yang Alkitab tulis. Jadi kita sebatas itu saja kita mengerti. Kalau lebih daripada itu nanti kan maka Alkitab akan terlalu banyak menulis. Jadi mungkin kita mungkin baca Alkitab nggak habis-habis ya, tapi karena terlalu banyak. Kalau misalnya murid-murid menulis dari hari ke hari mereka berjalan, pasti Alkitab akan penuh. Karena selama 3,5 tahun Yesus melayani itu, hitung saja setiap hari. Hari Senin tuh Yesus buat apa yang mau ditulis semua detail. Itu makan waktu, kita baca juga habis-habis teman-teman. Karena terlalu banyak kalau ditulis semua. Makanya ditulis yang penting-penting saja. Semua penting, tapi yang inti-intinya saja ditulis di Alkitab supaya kita bisa mengerti dengan cepat gitu. Jadi itulah Alkitab tidak tulis semua. Kalau tulis semua itu diari teman-teman, diari. Kalau tulis itu mungkin ya kita mungkin baca nggak bisa habiskan terlalu banyak gitu. Kayak Alkitab tulis itu yang penting-penting, peristiwa-peristiwa penting saja. Memang semua penting, tapi yang paling inti-intinya yang ditulis di situ. Nah, dari Tiberias teman-teman ke Genesaret, baru Kapernaum ke Bethsaida. Jadi mungkin mereka tiba di, kan kalau kita baca selanjutnya di ayat selanjutnya setelah mereka seberang itu mereka tiba di Genesaret teman-teman. Jadi mereka berlabuh di Genesaret, mereka sampai Genesaret, mereka berjalan ke Kapernaum. Nah, entah ke Kapernaum berkorasi atau Bethsaida ya, saya nggak tahu. Tapi intinya mereka punya tujuan itu ke Kapernaum. Nah, mungkin di Kapernaum belum ada tempat untuk berlabuh ya. Jadi mereka tiba di Genesaret. Dari Genesaret mungkin teman-teman, dari Genesaret mereka berjalan kaki ke Kapernaum. Dari Kapernaum mereka berjalan kaki terus ke Bethsaida, atau mungkin dari Kapernaum juga mereka naik perahu lagi ya, mungkin baru ke Bethsaida gitu ya. Entahlah gimana lah, karena mungkin itu perahunya mereka ya, mungkin ya perahunya murid-murid ya, atau perahunya Petrus dan Yakobus lah, mereka punya perahu mungkin ya. Mereka pakai perahu. Asyik dari saat mereka pindah ke Kapernaum lah, mereka pindah ke Bethsaida pakai perahu. Mungkin pakai perahu semua terus teman-teman, karena kalau misalnya pakai jalan darat mungkin makan waktu teman-teman. Jadi lebih cepat pakai perahu. Seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Tinggal teman-teman pelajari lagi ya teman-teman, supaya teman-teman juga menyelidiki Alkitab supaya teman-teman bisa belajar dengan baik Alkitab. Sungguh indah teman-teman kalau kita belajar Alkitab, ini menarik teman-teman. Ayo kita lanjut lagi ya teman-teman, biar nggak makan waktu ya. Mohon sabar mendengar renungan saya, jangan cepat-cepat skip. Semoga ini menjadi berkat buat teman-teman ya. Oke, nah setelah itu Markus, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit berdoa. Jadi ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka murid-murid berangkat duluan dengan perahu, Yesus berpisah dengan mereka. Jadi kalian naik dulu, kalian berangkat duluan, nanti saya nyusul, kata Yesus begitu kira-kira lah. Nah, Yesus berpisah, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, Yesus pergi berdoa kepada Bapaknya di surga. Artinya Yesus sebagai manusia teman-teman, dia berada dalam keadaan sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Artinya dia merendahkan diri kepada Bapa di surga, seperti itu. Markus 6 ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Begitu. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa kok Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak teman-teman. Yesus itu sebagai manusia teman-teman, sebagai anak Allah, dia sangat mengasihi Bapaknya, dia sangat rindu karena dia harus turun ke bumi. Bapaknya di surga, Bapa di surga
dan dia di bumi, teman-teman. Dia sebagai manusia, dia sama seperti kita, teman-teman. Kita yang sekarang sendirian di bumi ini, Tuhan, karena kita punya Bapa di surga, kita punya Tuhan Yesus di surga, kita rindu sama Tuhan Yesus. Begitu juga kita, makanya kita berdoa kepada Bapa di surga di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus di bumi, teman-teman, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa karena dia bergantung pada Bapanya, karena dia tidak bisa terpisah hubungannya dengan Bapa, karena dia datang ke bumi karena kehendak Bapa, dan dia di dunia ini, ketika dia di dunia ini, dia hanya berharap kepada Bapa di surga. Karena itulah dia selalu berdoa, karena dia sangat, ketika dia berada dalam keadaan sebagai manusia, teman-teman, dia sangat membutuhkan Bapa. Artinya dia mengajarkan kepada kita untuk kita selalu berdoa, teman-teman. Pentingnya berdoa, teman-teman, karena kita sangat bergantung. Kita harus bergantung pada Bapa. Kita tidak boleh menganggap kita hebat, teman-teman. Kita jangan menganggap kita jago, teman-teman. Kita harus berdoa. Yesus pergi ke bukit, teman-teman. Jadi kalau teman-teman, misalnya teman-teman tinggal di daerah-daerah yang ada bukit, atau teman-teman yang tinggal di kampung yang ada bukit, ya teman coba-coba naik ke gunung pagi-pagi atau sore-sore, duduk di gunung berdoa kepada Bapa di surga. Duduk sendirian, teman-teman, di bukit doa. Orang bilang bukit doa. Datang sendirian berdoa kepada Bapa, atau orang tua atau Tuhan Yesus bilang di dalam kamar sendirian berdoa kepada Bapa. Kalau saya mau pergi ke desa, atau saya mau pergi ke kampung, saya mau pergi ke bukit, saya mau berdoa. Teman, saya juga punya niat begitu. Saya sangat rindu untuk berdoa kepada Bapa. Atau saya bawa gitar, teman-teman, saya menyanyi memuji Tuhan di bukit, sendirian dengan Tuhan berdoa. Wah, luar biasa, teman-teman. Kita sangat sangat merindukan hubungan dengan Bapa di surga. Artinya kita tuh merindukan hadiratnya, merindukan urapannya, hadirat jamahannya. Luar biasa, teman-teman. Ketika saya menyampaikan firman ini, teman-teman, saya merasa damai, Tuhan. Saya rindu untuk selalu berdoa, Tuhan kepada Bapa di surga, menantikan dia, merindukan dia, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menantikan kuasanya, hadiratnya meliputi kita semua yang percaya kepada dia. Artinya penting untuk kita berdoa seperti itu. Nah, Markus 6 ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau ketika Yesus tinggal sendirian di darat. Jadi hari sudah malam, ya, perahu itu sudah di tengah danau. Jadi ketika mereka mau menyeberang ke seberang lagi, teman-teman, naik perahu, itu waktu sudah malam, teman, sudah malam, ya, sudah tengah malam. Mereka di tengah danau, Yesus sedang tinggal sendirian di darat. Jadi Yesus sendirian di darat, teman-teman. Mungkin orang-orang yang 5.000 orang mereka sudah pulang jalan kaki lah, jalan darat, tapi Yesus sendirian di darat, ya, berdoa. Nah, Matius 15 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Nah, setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Jadi Yesus berdoa seorang diri. Jadi penting, teman-teman, kita berdoa seorang diri. Dari tempat yang teduh, yang sunyi, teman-teman, duduk sujud berdoa kepada Tuhan dalam keheningan, dalam saat teduh. Teman-teman tenang, teduh, memikirkan Tuhan, menantikan Tuhan, memujinya, tenang, dan berdoa. Wah, luar biasa, dan sungguh indah kalau kita berdoa dengan tenang, teduh, seperti Tuhan Yesus lakukan begitu. Ketika sudah malam, ia sendirian di situ. Wah, Yesus sendirian di situ. Wah, sangat indah, teman-teman, kalau kita berdoa. Berdoa itu hal yang luar biasa, ya, teman-teman. Sangat kita berkomunikasi dengan Tuhan sendirian, luar biasa. Penting, teman-teman. Matius 4:24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Nah, perahu sudah jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi sudah jauh, ya, beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Jadi tiba-tiba ada gelombang angin sakal. Luar biasa, ya, mereka terombang-ambing
kapal. Lalu slide berikutnya jam 3 malam. Jadi jam 3 malam. Matius 14 ayat 25 berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi Yesus datang jam 3 malam, teman-teman. Jadi jam 3 malam setelah Yesus berdoa. Yesus berdoa lama juga ya, teman-teman. Tuhan Yesus berdoa lama ya, sampai jam 3 malam. Yesus berdoa, Yesus kira-kira datang. Ya, Yesus datang berjalan saya jam 3 malam. Nah, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, jadi Yesus di laut, dia melihat murid-muridnya mendayung dengan payah. Mereka mendayung dengan payah karena angin kan, jadi angin keras, mereka susah mendayung. Nah, jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan atas air dan ia hendak melewati mereka. Yesus ingin melewati mereka. Jadi Yesus mau berjalan melewati mereka di pinggir namanya perahu, karena mereka di tengah danau ya, kira-kira di danau, sudah di tengah danau lah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, Yesus ingin jalan hendak melewati mereka. Jadi Yesus mau jalan nih duluan daripada mereka. Begini teman-teman. Jadi ketika angin, ya bayangkan angin ada ombang-ambing kan, perahu mereka susah untuk mendayung, teman-teman. Susah mendayung, jadi angin lagi goyang-goyang perahu. Yesus jalan di atas air santai aja. Jadi Yesus ini luar biasa. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus ini, ajaib ya yang dia lakukan. Perbuatannya luar biasa, dia berjalan atas air. Jadi Yesus ingin jalan dahulu dari mereka. Jadi mereka ini susah untuk jalan kan, angin badai kan setengah mati mereka jalan, teman-teman. Jadi Yesus ingin jalan mendahului mereka gitu, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi Yesus berjalan mau dahuluan daripada mereka. Jadi misalnya Yesus di samping mereka perahu ini, mereka di samping Yesus. Jadi Yesus ingin mendahului mereka ke seberang begitu. Tapi lanjut di slide berikutnya. Nah, Markus 6 ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air. Ini lucu, teman-teman. Jadi lucu. Kalau kita lihat ini lucu, teman-teman. Sisi lucunya ada. Jadi ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Dan mereka berteriak-teriak. Jadi ketika Yesus berjalan di samping mereka, ingin mendahului mereka, ya saya tahu mungkin Yesus sengaja ya, teman-teman. Yesus sengaja untuk menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya supaya mereka percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Mesias, gitu kan. Yesus ingin menunjukkan supaya mereka percaya. Tapi Yesus kira-kira ya ingin menguji mereka gitu. Jadi mereka takut, teman-teman. Mereka melihat Yesus itu hantu, mereka berteriak-teriak. Mereka mengira Yesus itu adalah hantu. Jadi mereka Matius 14 ayat 6. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Bayangkan, teman-teman. Lalu berteriak karena takut. Ini lucu juga, teman-teman. Sama seperti kita lah kalau kita nonton film horor atau ya, saya rasa mereka ini pernah nonton, belum ada TV ya waktu itu, tapi mungkin mereka sering suka dengan cerita horor, atau mereka mungkin di antara mereka pernah melihat hantu, sosok lah gaib-gaib gitu. Mereka mungkin sering itu, jadi mereka melihat itu hal-hal yang aneh. Kok ada orang berjalan di atas air tuh, lihat tuh hantu. Kocak, teman-teman, kalau kita lihat. Jadi mereka juga penakut, teman-teman. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa teman-teman sendirian yang takut hantu. Murid-murid juga penakut, teman-teman. Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Yesus melayani, tapi mereka juga masih takut hantu. Bayangkan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini masih takut hantu, ya teman-teman mirip lah sama murid-murid Yesus. Dan juga mungkin saya juga mungkin kalau seperti posisi, mungkin saya juga ketakutan, teman-teman. Dan mungkin juga kita semua di sini yang dengar ini, mungkin kita juga penakut, masih ada takut-takut. Nah, bayangkan tiba-tiba orang jalan di tengah laut, siapa yang nggak menyangka bahwa itu hantu?
Lucu juga teman-teman. Ini salah satu cerita lucu jadi teman-teman. Jadi Alkitab ini tidak hanya tegang-tegang tentang hal-hal yang akhir zaman, tentang penghukuman, tapi ada hal-hal lucu, menarik teman-teman. Jadi Alkitab itu kadang kita baca tuh, saya baca teman-teman, tidak ada kadang serius, kadang ada yang lucu-lucu teman-teman. Luar biasa. Jadi Alkitab ini memang lengkap, mau lucu, mau sedih, mau serius, mau bercanda, ada semua teman-teman. Jadi luar biasa. Tergantung kita melihatnya dari sudut mana teman-teman. Lucu nih teman-teman. Jadi ya baca Alkitab lah, menarik teman-teman. Baca Alkitab nih. Nah, mereka takut hantu. Yesus bilang Matius 14 ayat 27, tapi segala Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Misalnya kayak gitu. Atau Yesus dengan kata tegas, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah gitu. Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Markus 6 ayat 50, mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Yesus mengatakan, ini aku, murid-murid, jangan takut. Mereka takut sama siapa yang takut hantu? Kita semua pasti pernah takut itu, atau masih takut hantu. Jadi itulah cerita-cerita lucu lah di Alkitab. Jadi sekarang luar biasa, murid-murid Yesus semua sudah bersama-sama Yesus di surga. Begitu juga ya, mungkin Yudas nggak tahu ya. Banyak orang berpikir bahwa Yudas Iskariot itu, ada juga yang mengatakan Yudas Iskariot itu masuk surga, ada juga bilang Yudas Iskariot masuk neraka. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menghakimi. Mungkin di renungan saya pernah mengatakan Yudas Iskariot masuk neraka ya. Saya nggak tahu juga, saya maaf kalau saya juga salah. Jadi masih banyak perdebatannya, dari kita masih banyak soal surga dan neraka itu hak prerogatif Tuhan ya. Kita manusia nggak bisa menentukan bahwa orang ini masuk surga atau neraka, itu urusannya Tuhan ya. Entah Yudas diampuni Tuhan ya, waktu Yesus naik ke atas kayu salib, dia bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Mungkin Yudas diampuni dosanya, mungkin dia di surga. Jadi luar biasa teman-teman. Mungkin murid-murid Yesus semua di surga, mungkin lagi murid Yesus semua di surga. Luar biasa ya, indah ya. Mungkin mereka ketemu Yesus di sana, mereka ketawa-ketawa lah. Mungkin di surga mungkin mereka suka cita, mereka mungkin bernostalgia waktu mereka bertemu dengan Yesus di bumi. Mereka bercanda serta guru, mereka berjalan memberitakan Injil. Dan ketika mungkin ketika mereka cerita bersama Tuhan Yesus di surga ya, mungkin ya mereka bisa di surga ketika mereka di danau Galilea, mereka menyeberang, mungkin Yesus dan murid mungkin di surga ketawa-ketawa ya teman-teman, mengingat cerita-cerita atau pengalaman mereka waktu di bumi ya. Lucu mungkin, kok kalian takut sih, kalian penakut hantu mungkin ya. Kalian cemen lah hantu, takut hantu, lucu juga kalian ya, penakut. Mungkin di surga ya mereka ketawa-ketawa, mungkin mereka bernostalgia waktu mereka di bumi ya. Luar biasa indah teman-teman, ikut Yesus ini luar biasa, lucu-lucu dan menarik. Dan kalau kita ketemu dengan Yesus di surga ya, mungkin lucu-lucu lah kita cerita. Mungkin kalau saya ketemu Petrus atau teman, aduh kalian ini penakut hantu juga ternyata ya, kira kalian hebat-hebat padahal kalian juga penakut. Jadi itulah lucu-lucu lah kita bisa di Alkitab. Memang luar biasa ya, lengkap, mau lucu, mau sedih, mau tegang, mau serius, ada semua teman-teman. Yang penting kita tetap dekat dengan Yesus, setia, luar biasa. Nah, kita bahas di Petrus ya. Nah, Matius 15 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dengan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, Yesus menguji murid-muridnya, terutama Petrus yang ingin mau coba ya teman-teman. Petrus mau mencoba, kalau Yesus bisa jalan air, berarti saya pasti bisa berjalan atas air. Mungkin kata Petrus dalam hati ya, karena dia Tuhan,
yang sudah melakukan mujizat pasti saya bisa berjalan atas air. Dan Yesus ingin Petrus ingin mengetes apakah dia bisa berjalan atas air juga ya. Ternyata Petrus bisa asal dia percaya, teman-teman. Namun ketika angin sakal atau angin itu bertiup, mulai dia rasa takut begitu, dan dia mulai tenggelam. Nah, disitulah Tuhan Yesus datang menolongnya. Dia bilang, Petrus berkata, Tuhan tolonglah aku. Petrus takut. Apakah Petrus tidak bisa berenang kah? Tapi ya Petrus mungkin dalam keadaan dia serius ya, dia merasa dia sudah jalan di atas air, tiba-tiba dia merasa tenggelam, dan tiba-tiba Yesus datang menolong dia atau mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, di sini kita agak serius, teman-teman. Jadi Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus menantang murid-muridnya, kalian sudah bersama-sama dengan aku, kenapa kalian masih kurang percaya? Itu jadi tidak masalah, teman-teman. Namanya juga kan manusia, jadi Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus memahami hati setiap murid-muridnya begitu. Untuk melihat hal perkara-perkara yang ajaib, memang mereka masih banyak belajar, teman-teman. Namun ketika Yesus sudah naik ke surga, mereka luar biasa, mereka mempraktekkan semua apa yang Yesus lakukan, dan mereka menjadi penginjil atau pemberita Injil yang luar biasa. Mereka rela mati bagi Yesus, mereka memberitakan Injil kerajaan Allah, mereka rela dihukum mati atau martir atau mati, rela memberitakan Injil dengan berbagai penderitaan, hukuman dari orang-orang yang menolak mereka. Nah, itu memang ikut Yesus memang ada duka cita, sukacitanya, ada juga luar biasa ya, lengkap lah. Makanya kadang kalau kita cerita tentang Yesus, ada lucunya, ada sukacitanya, ada duka citanya, ada penderitaan, jadi lengkap semua. Jadi itulah kehidupan bersama Yesus. Lalu naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun ribut dalam, mereka sangat tercengang dan bingung begitu. Jadi lalu Tuhan Yesus dan Petrus naik ke perahu begitu. Nah, Petrus merasakan kencang punya dan penggelam, artinya kita. Nah, arti dari kejadian Petrus itu yang kita tenggelam, artinya ketika dalam badai, kita pun terkadang takut, dan ketakutan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Artinya ketakutan itu membuat kita kehilangan kita punya iman begitu. Artinya kita kehilangan iman begitu. Makanya saya bilang kita jangan putus asa. Ketika kita takut, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus panggil nama Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Ketika Petrus dia mulai tenggelam, teman-teman, dia bilang, Tuhan tolonglah aku, dan Tuhan Yesus menolong dia. Jadi ketika kita sudah mulai dalam badai, dalam ketakutan, kita memanggil nama Yesus, Tuhan Yesus tolonglah aku. Ketika mungkin kita dalam membawa kendaraan bermotor atau kendaraan mobil, ketika kita dalam keadaan bahaya dalam mobil atau dalam keadaan kita panggil nama Yesus, Tuhan Yesus tolonglah aku. Atau kita dalam tenggelam dalam dosa, kita masih dalam belenggu dosa, kita masih terikat dengan dosa, kita susah keluar dari dosa ini itu, kita minta Tuhan Yesus tolong aku sudah tenggelam dalam dosa ini, aku tidak bisa keluar dari dosa ini. Contohnya teman-teman yang masih suka rokok, teman-teman ingin bertobat, teman-teman berteriak kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku, lepaskan aku dari kebiasaan rokok. Atau teman-teman dalam kebiasaan minum minuman keras, teman-teman minta, Tuhan Yesus tolonglah aku masih kecanduan dengan minuman keras, Tuhan Yesus tolong aku, jangan biarkan aku tenggelam dalam kehidupan yang gelap ini. Atau teman-teman yang masih suka main perempuan, gonta-ganti pacar, seks bebas, teman-teman susah keluar dari hal itu, teman-teman minta, Tuhan Yesus tolonglah aku, lepaskan aku dari kecanduan atau suka bermain wanita atau ganti-ganti pacar. Atau teman-teman yang kecanduan pornografi, teman-teman minta, Tuhan Yesus tolonglah aku dari hal pornografi. Atau teman-teman suka melakukan hal-hal yang tidak baik atau tentang pornografi atau
percabulan atau hal-hal yang najis, tentang dosa-dosa seks, teman-teman masih kecanduan dari situ. Teman-teman minta Tuhan Yesus, tolonglah aku Tuhan, jangan biarkan aku tenggelam dalam dosa ini Tuhan. Lepaskan aku, pulihkan aku. Lalu teman-teman minta, Tuhan, darah-Mu Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib, pulihkan aku, lepaskan aku dari belenggu dosa ini, lepaskan aku dari ikatan dosa. Teman-teman minta, berdoa kepada Tuhan Yesus, dan pasti Tuhan Yesus menolong teman-teman dari setiap ikatan dosa itu. Minta Tuhan Yesus sanggup melepaskan, asal teman-teman sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh membaca firman-Nya, merenungi, memuji Dia, mencari komunitas yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Teman-teman akan mendapatkan kelepasan itu, pemulihan oleh karena darahnya, oleh karena kuasanya. Teman-teman bisa lepas dari semua ikatan dosa, masalah keuangan, masalah apapun Yesus akan menolong. Minta, berdoa, Tuhan Yesus, tolonglah aku yang berdosa nih, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan selamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetap setia dengan Tuhan Yesus, teman-teman. Mari kita naik, teman-teman. Nah, setelah Yesus dan Tuhan Yesus naik ke perahu, lalu berhentilah angin itu. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun rendah. Jadi ketika Yesus naik ke perahu, seketika itu juga dan badai itu berlalu, berhenti, dan mereka mulai berjalan kembali dengan perahu menuju ke tempat tujuan, yaitu ke pinggiran, yaitu Genesaret begitu, teman-teman. Mereka sampai ke sana, dan selanjutnya nanti topik berikutlah kita akan bahas lagi selanjutnya ya, teman-teman. Nah, mereka juga masih degil dan belum percaya. Siap sudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Artinya sekalipun mereka sudah dekat dengan Yesus, mereka sudah melakukan, Yesus melakukan mujizat di antara mereka, tapi ketika angin sakal itu mereka masih kurang percaya begitu. Jadi mereka sudah lihat waktu Yesus memberkati 5.000 orang dengan memberikan roti begitu banyak. Mereka masih kurang percaya lagi ketika Yesus ketika dalam badai itu, mereka masih kurang percaya begitu. Jadi memang soal percaya kepada Yesus ini memang sangat sulit kalau kita tidak dekat dengan Yesus, kalau kita tidak selalu dekat dengan Yesus. Setiap hari kita harus dekat dengan Yesus supaya kita percaya. Minta Roh Kudus untuk memuatkan kita, untuk menolong kita, karena Roh Kuduslah menjadi sahabat kita, yang menjadi penolong kita adalah Roh Yesus sendiri yang diutus Bapa di dalam nama Anak Yesus, nama Tuhan Yesus, supaya kita bisa bergaul dengan Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita mampu menjalani hidup kita di bumi ini, dan kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita karena ada Roh-Nya yang selalu bersama-sama dengan kita di dalam hati kita, yang selalu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Dan disitulah kita percaya bahwa Allah beserta dengan kita, Immanuel, Yesus beserta kita, Tuhan beserta kita, yaitu Roh Kudusnya selalu bersama-sama dengan kita. Lanjut, teman-teman. Murid-murid menyembah Yesus. Nah, Matius 14:33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Jadi teman-teman yang mendengar orang-orang berkata Yesus manusia biasa, no teman-teman, Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Mesias, Dia adalah Raja, Dia adalah penguasa atas hidup dan mati. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Prince of God, Dia adalah Raja damai, Dia adalah Bapa yang kekal. Yesus disebut Bapa karena Dia adalah gambar wujud Allah. Dia menyatakannya, wajah Allah dinyatakan melalui Yesus. Jadi kalau kita sudah melihat Yesus, kita sudah melihat Bapa. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah percaya kepada Bapa. Hanya Dia
yang layak di hadapan Bapa. Ketika kita datang kepada Bapa harus melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan. Tanpa Yesus kita tidak bisa dibenarkan di hadapan Bapa, karena dialah yang sudah melayakkan kita dengan darahnya yang suci di atas kayu salib. Dia sudah menebus kita, dan kita harus datang dan sujud menyembah kepada Yesus sampai selama-lamanya. Dia akan datang kembali teman-teman untuk kedua kalinya, untuk memerintah dan menjemput kami, kita semua, untuk memerintah bersama Dia kepada dalam kerajaan 1000 tahun dan memerintah selama-lamanya di dalam kerajaannya, di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama Dia di keabadian. Nah, itu saja teman-teman, ini kesimpulannya. Kembali kepada Yesus, jangan takut apapun tantanganmu, tulisannya saya salah tulis ya. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus, selalu memuji dan menyembah Dia, rajin berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Jadi teman-teman, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan, namun sedikit lagi saya tambahkan. Artinya kita harus selalu datang kepada Yesus, minta pertolongannya, sujud menyembah Dia, mengakui Dia Tuhan. Jangan malu mengakui Yesus dimanapun kita berada. Akui Dia, hanya Dia satu-satunya Tuhan dan juru selamat hidup kita. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus, yang adalah anak Allah yang mati, yang rela mati dan menebus kita dari dosa, dari hukuman maut, dan Dia selamatkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ini. Bagikan dan share kepada teman-teman yang lain, sehingga mereka diberkati dan mereka juga sungguh-sungguh dengan Yesus dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan siap-siap untuk berangkat bersama-sama Yesus di awan-awan, dan kita berjumpa dengan Yesus di awan-awan, dan kita bisa bersukacita bersama orang-orang percaya di sorga, dan kita bisa menikmati hidup yang abadi bersama Tuhan di sorga, di kerajaannya yang kekal. Itu saya teman-teman yang bisa sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.